sebelumnya tadi kita membahas tentang apa ya, kejuaraan dunianya Mbak Salsa. Iya. Ya, Mbak saya yang kecil. Yang kecil. Ini pernah menjuarai di kejuaraan dunia. Alhamdulillah. Tepatnya di mana, Mbak? Di Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di segmen kedua tetap bersama Mbak Cantik ya. Mbak Cantik siapa sih mau? Mbak Salsa. Salsa bilang, Mbak, ini Mbak Salsa. Ya, di balik prestasi jenengan kan ada sebuah faktor yang mendukung untuk menjadi diri jenengan seperti ini kan. Kan jenengan itu kan sudah tidak asing lagi di nama jenengan di kancah-kancah pencak silat. Banyak orang-orang pencak silat yang tahu jenengan. Nah, gini Mbak, gimana sih ketika sampean bukan menghadapi sih, respect jenengan atau perasaan jenengan ketika sampean sudah mencapai seperti ini? yang pertama ya alhamdulillah ya. Seneng. Terus ya tetap rendah hati dan tidak sombong. Ya, pasti itu pasti dan bersyukur sekali. Bersyukur sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Mbak Salsa ini, oh ya tadi dulur-dulur belum ada yang tahu ya Instagramnya Mbak Salsa. Mungkin ada beberapa yang tahu. Apa Mbak Instagramnya namanya Mbak? Salsabila. @salsa. Salsabila. Salsabila. _Firda _. Itu aja. Iya. Nanti di follow ya. Betul. Ini loh. Ini kita tampilkan. Mbak, ini yang pertama. Ini dalam acara apa sih fotonya dengan yang mana? Yang atas ini. Oh, yang ini kakak. yang ini. Oh, itu. Itu waktu acara kejuaraan dunia. Kok di lapangan? Waktu itu sebelum kejuaraan dunia ada pembukaan. Nah, di sini pembukaannya. Apa kalau bilang kayak belajar salam tapak suci bersama. Gitu. Salam tapak suci. Lanjut ya. Nah, ini. Itu waktu murid salsa juara kejuaraan daerah. Iya, Jogja, tapak suci. Iya. Kalau itu silat on besi ya? Itu alhamdulillah jadi ikonnya. Ikon silat on besi. Luar biasa. Dulur-dulur kayak gitu. Nah, ini adalah salah satu ikon silat on besi yang diadakan Banyuwangi. Yang kemarin dihadiri oleh PBIPSI ya? Iya. Dihadiri oleh PBIPSI Bapak siapa Mbak? Bapak Taufik namanya ya. Perwakilan dari PBIPSI. Kemudian, nah ini lawannya dengan siapa Mbak yang ini? Oh ini. Yang ini loh. Iya. Itu kalau dibilang siapa ya? Yang Salsa cerita 4 tahun tadi, yang itu. Dia punya adik. Nah, sebelum ada acara itu, Salsa ditelepon. Salsa besok ganda ya, gitu. Ganda, sedangkan Salsa ini nggak punya materi soal ganda dan nggak punya pasangan siapa ya. Akhirnya ke rumahnya sih ini. Salsa itu paling deket sama orang tuanya. Kalau manggil ayah, nah yuk, boleh nggak jadi ini partner? Boleh. Malam itu juga Salsa latihan sampai jam 12. Besoknya silat on the sea. Nah, langsung. Dek, gini ya dek. Ya mbak. Waktu di Bangsering kan itu acaranya. Terus si Nayu itu bilang gini, Mbak, tampil mbak. Iya dek. Gimana dek? Nah, si bundanya Salsa itu bilang, Salsa pakai kipas ya. Bun, kalau di tengah-tengah laut, secara kalau pakai kipas, dia susah ini, apa sih? Buka kan gitu. Maksudnya kipas apa Mbak? Itu Salsa itu spesialis main kipas ini. Kipas kok gandrung. Kipas silat, bukan. Kan kalau kipas gandrung kan kecil. Punya Salsa itu besar, lebar. Nah itu akhirnya. Kayak yang di TV-TV itu mungkin ya. Kipasnya ya Dewi-Dewi. Iya. Nah, akhirnya Salsa memutuskan tampil itu kipas. Selanjutnya ini ganda sama si Nayu ini. Ini silat on the sea. Pertama kali ya Pak ya di Banyuwangi ya? Iya, belum lagi ya. Belum lagi, nggak tahu kapan ya. Iya. Nah lanjut ini tadi Mbak Salsa ini adalah sebuah ikon dari silat on the sea yang diadakan di Banyuwangi tahun 2018 ya.
Saya pernah dengar aku Aperono tapi gak sido. Karena itu saya masih belum begitu main ke YouTube, Mbak. Karena mungkin kalau sudah main ke YouTube mungkin saya akan meliput di sana. Iya. Terus gini, Mbak. Ini kan tadi kan di segmen sebelumnya tadi kita membahas tentang apa ya? Kejuaraan dunianya Mbak Salsa. Iya. Ya, Mbak saya yang kecil. Yang kecil. Ini pernah menjuarai di kejuaraan dunia. Alhamdulillah. Tempatnya di mana, Mbak? Di Gorsritek Solo. Mana itu? Solo. Surakarta. Surakarta, luar biasa. Mbak, musuh jenengan itu dari mana aja, Mbak? Dari Bukan musuh di lawan. Salsa itu lawan paling berat ya. Paling berat. Jawa Tengah, Jogja, sama Jakarta. Luar biasa, tetap di bawah Indonesia ya, lawan terberatnya ya. Karena itu budaya sendiri. Kalau negara-negara lain pasti kita kan tentang pencaksilat menyelesaikan kita ya. Bukan apa ya, meremehkan ya. Bukan meremehkan. Cuman setidaknya kita punya yang ini Indonesia gitu loh. Luar biasa. Mbak Salsa. Ya. Terus kemarin juara? Alhamdulillah juara 1. Juara 1. Saya pengen tahu apa itu medalinya itu seperti apa. Oh gitu ya. Ini. Bisa. Oh iya ini. Oh ini. Pak saya. Buka ya? Ini kayak cincin emas mau ngelamar saya. Iya, boy. Iya, saya aja. Ini saudara-saudara semua. Ini adalah sebuah emas yang nanti kita jual. Beli rumah ya? Iya, betul. Ini ya, saudara-saudaraku. Mbak, boleh saya baca, Mbak ya? Boleh. Kok apik rek? Perguruan Seni Bela Diri Indonesia, Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Ini juara 1. Medalinya seperti ini. Apa dong? Berat ya? Berat. Enggak, tidak sama kayak yang di kejurkap ya. Iya, itu kan apa saing. Saing. Aku mikirnya dulu seperti ini loh. Ketika tanding saya mendapat medali emas bisa dijual. Tapi ternyata itu ternyata cuma reward kita ya. Hanya emas itu. Emas-emasan. Kan pasti juara 1 emas, juara 2 perak, juara 3 perunggu. Gitu. Tapi saya pernah dapat emas sendiri. Tapi yang benar-benar emas asli itu hanya 1. Mas Rian. Oke, Mbak Salsa. Bagaimana, Mbak, setelah jenengan mendapatkan predikat juara dunia? Alhamdulillah. Ya itu tadi bahagia, terus terima kasih buat Allah, gimana ya, memberikan Salsa kebanggaan. Itu tadi ya. Terus apa itu buat pelatihnya Mbak Salsa, apa yang ingin diutarakan mungkin? Iya, kepasan juga ini buat Bapak Kusyairi yang di Surabaya. Kemarin ada kecelakaan waktu kerja. Iya. Semoga cepat sembuh. Amin. Sehat selalu. Amin. Dan dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih banyak Bapak Kusyairi. Semoga apa yang beliau berikan kepada Mbak bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terus lanjut, ada lagi? Ya, buat kedua orang tua Salsa. Kedua orang tua. Apa? Ucapkan. Ya, buat Bunda juga Abah, terima kasih yang selalu mendukung Salsa, yang selalu mendoakan Salsa. Amin. Dan Bunda ini kalau dibilang bukan manajer ya, tapi di mana-mana selalu ada buat Salsa. Setiap kejuaraan Bunda pasti ada, dimanapun. Kalau Bundanya sendiri itu dari pendekar juga, Mbak? Bukan cuman ikut di pencak silat gitu. Tapak Suci juga. Di Tapak Suci, dan sekarang jadi pengurus IPSI Banyuwangi. Luar biasa. Kapan-kapan kita adakan gerbek rumahnya ya. Kita kepoin bundanya. Kita kepoin bundanya Mbak Salsa. Apa sih bagaimana sih cara mendidik Mbak Salsa? Saya pengen tahu. Ini mungkin motivasi buat saudara-saudara kita semua dan orang tua yang memiliki anaknya berprestasi, bagaimana motivasinya nanti kita ke depan next. Terus Mbak Salsa gini, Mbak Salsa. Apakah medali jenengan ini saja? Apanya?
yang di rumah. Ada Coba banyak. sebutkan mulai dari kejuaraan yang paling wow lah. Paling wow. Setelahnya ini ya. Setelah ini. Sebelumnya. Iya, sebelumnya. Sebelumnya kan? Sebelum, betul. Ada selek wheel. Seleksi wilayah. Di Mojokerto. Terus ada apa lagi ya? Kejuaraan di Malang. Terus ada lagi di kejuaraan Jember. Jember pernah juga. Ada. Sering itu ya, internasional, nasional di situ. Terus ke Jurda. Terus setiap kejuaraan di Banyuwangi, Salsa pasti turun. Pasti turun. Pasti ikut juara 1 orang. Juara 1. Sesone lah ada pertandingan kecil tapi sih namanya Mbak Salah silahkan dicoret. Wes entai udah. Itu Salsa waktu kejuaraan 2000 berapa ya? IPSI 2018 sepertinya. Itu Salsa. Mas tahu itu nggak sih yang dipajang itu apa sih namanya? Backdrop. Kayak banner yang gede itu, yang di dalam got. Itu fotonya Salsa loh. Beneran tuh? Serius? Saya kok nggak pernah namatin Mbak ya? 2018. Itu foto Salsa waktu yang lagi viralnya Silat on the Sea, yang Salsa lompat tuh buat suretnya itu. Coba dicek aja, nanti ada kok. Nanti saya cek, nanti kirimin fotonya ya. Oke, siap. Oke, dulur-dulur. Ini diskusi, kita bukan maksud untuk bahwasanya menyombongkan diri kita sendiri. Kita di sini hanya mengedukasi bahwasanya kemampuan kita itu bisa kita salurkan mulai apa yang kita inginkan seperti itu. Dan sebuah kemampuan seseorang pasti Anda juga memiliki kemampuan. Jadi ketika Anda memiliki kemampuan apapun, walaupun Anda tidak memiliki kemampuan sebenarnya Anda punya, tergantung bagaimana Anda cara melatih dan cara mengasahnya. Ketika Anda sudah mengasahnya dengan tajam, maka ketika Anda ingin menyalurkan akan meledak sesuatu hal yang berprestasi seperti Mbak Salsa. Alhamdulillah. Gini Mbak Salsa, ngomong-ngomong, ini kan jenengan sudah dewasa ya. Ini memasuki umur berapa Pak? 23, 22, 21 ya. Ini kan memasuki masa-masa remaja. Ini tadi kan sudah dibicarakan bahwasanya calon yang Mbak Salsa itu dari saudara kita warga PSHT. Nanti bisa ditunjukkan apa itu namanya? Fotonya ya di sini. Bisa. Mas, salam persaudaraan Masku. Salam persaudaraan. Salam persaudaraan ya. Sampai ketemu, saya tak tunggu kehadiran jenengan di rumah saya ya. Nanti jenengan bisa bikin video bareng Mbak Salsa di rumah saya ya. Kita sharing-sharing bersama. Kenapa kok memilih Mbak Salsa yang kecil ini? Oh iya. Mbak. Gini Mbak Salsa. Terus setelah ini, prospek ke depan ini kecuali menikah, di lain menikah, prospek jenengan dan jenengan kuliah, prospek jenengan ke depan itu apa sih? Prospek ke depan Salsa ya? Karir jenengan. Salsa ini kan sekarang lagi kuliah, jadi mahasiswa. Salsa itu pengennya setelah kuliah nggak jadi guru. Terus? Kuliahnya sebenarnya jurusan apa sih? Saya kok bingung dari tadi ini. S1, PGSD, tapi nggak pengen jadi guru. Astagfirullah. Makanya tuh orang-orang kan pasti bilang, terus Salsa mau jadi apa kan gitu tanyanya. Salsa itu pengen jadi ibu rumah tangga yang baik. Karena gini Mas, Salsa ini gimana ya, punya Mbak ini kan guru, suaminya juga guru. Nah, sekarang Mbak kan punya anak tuh. Kalau ibunya kerja, iya, lanjut. Terus kalau ibunya kerja, ayahnya kerja kan anaknya pasti di rumah, nggak ada yang ngurus, rumah pasti berantakan. Nah itu Salsa dari situ belajar dari Mbak. Oh iya ya, jadi ibu rumah tangga itu enak kok. Apalagi ibu rumah tangga yang memiliki kemampuan untuk mendidik anaknya agar diarahkan di mana agar anaknya bisa terarah dalam masa depannya kan seperti itu. Terus ini Mas, tapi juga harus ada dukungan dong dari suami. Nah, pasti. Kalau misal gini, kalau Mas sama Salsa nih, misal ya, ini guyon sekedar misal. Kan Mas sama Salsa nih, terus
Salsa nggak pengen kerja, terus Mas mikirnya, terus kalau Mbak nggak kerja gimana, terus masalah finansialnya, materinya gimana, uang dan lain-lain kebutuhan, terus kurang dong kan gitu. Terus kan kalau misal suami dukung, kamu di rumah aja biar aku yang cari uang, kan gitu kan enak. Pasti kalau saya pribadi menjadi seorang calon suami, Mbak. Calon suami, saya berpikir seperti ini. Gimana? Kamu uruslah anakmu, didiklah anakmu, biar saya mencukupi kebutuhan keluarga kita. Betul kan? Itu laki-laki loh yo. Kecuali gini, kecuali kan ada hal yang kurang beruntung kan. Setiap seseorang itu memiliki hal yang kurang beruntung. Tapi ketika kemampuan di seorang istri yang bekerja, tapi kita seorang suami harus bisa menyesuaikan apa yang dibutuhkan seorang istri. Jangan jaga ini ke ruang itu kan seperti itu kan. Tapi ketika kita ingin memiliki niat yang baik, kita tanggung jawab pada keluarga, maka dari itu bagaimana caranya kita, keluarga kita biar bisa bahagia. Siap. Iya, boy. Padahal aku yang rapi. Gini Mbak Salsa. Gimana? Terus apa sih hal apa ya yang membuat jenengan selalu berpikir bahwasanya saya itu harus menjadi wanita? Maksudnya kan biasanya wong nek jopo kan, aku kan wong wedok belajar silat, aku ikut dunia apa cowok. Kenapa kok jenengan bisa menjadi diri jenengan sendiri? Kan bahwasanya wong sing belajar silat kan pacaane kan ngelanang-lanang. Oh gitu ya. Kalau jenengan bagaimana sih motivasi? Kok tetap jadi wedok asli. Cewek asli. Gimana ya Mas ya? Karena kan gini, nggak semuanya atlet itu kan harus ngeliatin iki loh aku atlet kan gitu kan, nggak harusnya. Makanya Salsa ini kan juga wanita. Jadi gimana Salsa ini berpakaian terus apa kan nggak harus kayak silat gitu kan. Kalau harus menyesuaikan. Ya. Misal kalau Salsa nih Mas, kalau Salsa waktu kejuaraan tuh mungkin pakai celana silat, terus pakai kaos, itu kan pakai jilbab gitu aja sih sebenarnya. Cuman kalau waktu kuliah, terus ya kan nggak mungkin, apa Mas? Gitu kan. Karena ada filosofi seperti ini Mbak, wanita. Bahasanya wanita itu wani toto. Jadi kita siap ketika ada suami jenengan keinginannya seperti ini. Ketika suami jenengan menata Anda dengan lebih baik, jenengan harus siapkan seperti itu. Iya. Oke, mungkin itu saja ya saudara-saudaraku semua. Oke, mungkin itu cukup Mbak dari saya ya. Sekali lagi berikan sebuah masukan kepada generasi muda bagaimana cara agar mempertahankan budaya bangsa. Buat anak-anak ini. Iya. Buat remaja-remaja yang di luar sana, tetap semangat. Terus? Udah Tetap semangat ya. Tetap lakukan apapun semaksimal mungkin. Jangan pernah menyerah. Karena apa? Tujuan ke depan itu lebih bagus apa yang jenengan lakukan saat ini. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ketika usaha kita baik, maka hasilnya akan baik juga seperti itu. Mungkin itu cukup dari saya, Rian Hamdani selaku admin TMJ Official, dan saya pamit undur diri bersama Mbak Salsabila dari Tapak Suci Putra Muhammadiyah. Cukup sekian, semoga hubungan kita terjalin silaturahmi dengan baik, dan kepada khususnya untuk para penggemar silahkan jangan lupa di follow Instagramnya Mbak Salsabila _Firdausi Siah Firdaus @salsabila_Firdaus. Jangan lupa di follow dan jangan lupa subscribe channel TMJ Official agar kami semangat untuk melakukan karya-karya yang lebih baik lagi. Terima kasih, saya Rian Hamdani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan, los bahagia.